Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seru ya. Saat ini kita kembali menyapa sahabat seru ya melalui podcast Koran Seru ya. Nah, saat ini sahabat seru ya sudah hadir menemani kita pada kesempatan hari ini Direktur Utama Koran Seru ya, Bapak Hairul Baderu yang akrab disapa CBD. Nah, sahabat seru ya, kita akan mengulas perjalanan hidup beliau ini sampai mendirikan perusahaan media yang bernama Koran Seru ya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah Dinda Aswan. Iya. Bagaimana Koran Seru ya? Ya, alhamdulillah sampai hari ini di penghujung tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022, Koran Seruya ini akan berusia 7 tahun. Oh, sudah 7 Tepatnya 15 Juli 2022 nanti. Nah, bisa diceritakan sedikit kira-kira apa yang menjadi alasan sehingga Bapak ini mendirikan Koran Seru ya ini? Ya, pertama saya kan memang latar belakang saya jurnalis. Eh, Hampir boleh saya bilang separuh hidup saya bekerja di koran. Oh, memang sejarahnya Iya, perjalanan hidup Bapak itu memang saya memang masih kuliah. Bahkan boleh saya bilang kuliah saya berantakan gara-gara bekerja sebagai jurnalis. Nah, waktu itu saya kuliah di FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Cendana. Kupang, NTT. Oh, bukan di Sulawesi. Bukan, saya mengawali karir jurnalistik saya itu di Kupang, Oh, di Kupang. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nah, saya bersama teman-teman teman kuliah. Kebetulan waktu itu ada koran baru namanya Surya Timur. Surya Timur. Surya Timur. Nah, saya kan punya bakat menulis. Saya sering bikin cerpen, puisi. Kemudian teman ini ngajak saya untuk bergabung di Surya Timur itu, koran baru. Nah, karena memang dasar saya latar belakangnya adalah bisa menulis, saya larut dengan pekerjaan itu sehingga kuliah saya berantakan. Pada waktu itu saya malah sudah semester 7. Pada saat kuliah apa memang Bapak CBD ini mengambil jurusan jurnalis atau bagaimana? Tidak, saya jurusan guru bahasa Inggris, FKIP. Nah, cuman karena memang basic minat dan bakat saya ada di menulis, makanya berkembang ketika saya bergabung di Surya Timur. Nah, hampir 2 tahun saya berada di Surya Timur. Nah, berkembang sehingga suatu waktu saya pulang kampung. Berapa lama di 15 tahun saya 15 tahun. Oh, luar biasa. Sahabat seru ya, 15 tahun. Nah, ketika tahun 2020 saya pulang kampung. Waktu itu kan masih susah surat kabar di Palopo. Nah, ketika saya turun dari bus di terminal Palopo, yang pertama saya lihat itu koran. Ada dijual pengecer. Koran. Di situ koran Palopo Pos. Palopo Pos. Ya, nah ketika saya turun dari bus, saya lihat koran. Saat itu saya bilang saya akan kembali tinggalkan Kupang karena sudah ada kehidupan saya di Palopo. Di Palopo. Itu koran Palopo Pos. Jadi kembali ke Palopo bukan Koran Seru ya dulu ya yang didirikan. Bukan, saya setelah kembali ke Palopo, saya lihat Palopo Pos. Saya masih bekerja di Surya Timur waktu liburan saja. Nah, saya bertamu ke Palopo Pos beberapa hari setelah di Palopo, saya bertamu di Palopo Pos. Nah, waktu itu saya lihat koran Palopo Pos ini jauh beda dengan koran saya yang ada di Tempat Anda bekerja. ya, koran saya ya boleh saya bilang agak maju. Sementara minta maaf Palopo Pos pada awal-awal penerbitannya masih Iya. masih banyak yang harus dibenahi. Nah, waktu itu Pak Baso Ahmad sebagai redaktur pelaksana waktu itu, saya ceritakan sedikit, Baso Ahmad menerima saya, dianggap saya gambo. Karena saya bilang, Pak, saya mau melamar Di jadi mana? wartawan di Palopo Pos. Di Palopo Pos. Nah, Pak Yasman sebagai pemimpin redaksi, Pak Baso Ahmad sebagai pemret, dianggap saya gambo-gambo. Karena pada waktu itu susah orang jadi wartawan. pada saat tidak sama seperti ini. Karena Waktu itu saya bilang, kalau kita tidak percaya saya, tes saya. Nah,
rata-rata ya minta maaf lagi, wartawan Palopos itu ngetiknya itu 1 jari. Ya. Nah waktu itu saya bikin berita, mereka berdiri di belakang saya semua, Pak Baso, Pak Yasman, dan saya ngetiknya lincah. Itu proses Perkenalan pertama, dan ketika saya bikin berita mereka kaget. Langsung dia bilang, Pak Baso, di mana kita bekerja? Saya jelaskan bahwa saya bekerja di koran. Pada waktu itu status saya redaktur kriminal. Oh, redaktur Ya, kita. setelah dia uji saya, dia lihat kemampuan saya. Ya, waktu itu teman-teman di Palopos ngetiknya masih begini-begini, Iya. masih satu jari. Saya sudah tidak lihat keyboard. Oh, pada saat itu. Iya, saya sudah pada proses tidak melihat keyboard. Mereka melihat terperangah bahwa saya tidak gambo. Iya. Akhirnya setelah saya diuji, kami duduk ngopi, saya diajak bergabung Miki Bergabung di Palopopos. di Palopos. Nah, waktu itu saya bilang, saya sebenarnya datang libur Ki. Saya bekerja di Surya Timur, ada koran di Kupang. Nah, waktu itu, tapi saya sampaikan kalau saya punya niat nanti kembali, bisa saya diterima. Dia bilang, Pak Baso bisa, dan saya minta nomor telepon. Singkat cerita, saya kembali ke Kupang. Kembali ke Ke Kupang, tapi ketika saya di Kupang, bayangan saya itu Palopos terus. Palopopos. Iya. Yang menghantui. Dia bilang kau harus kembali ke Palopo. Duniamu bukan di Kupang, duniamu ada di Palopo. Tapi memang asli Saya asli Palopo. Asli Palopo. Bastem. Oh, Bastem. Bastem Sang Tempe. Oh, ternyata Bapak Direktur Utama Koran Seruya ini adalah putra dari Bastem, sahabat Seruya. Ya. Nah, karena sudah menghantui saya, Palopo sini akhirnya saya pulang. Saya tiba di Palopo, pagi itu langsung saya ke Palopos. Saya sudah kembali di Palopos, saya mau bergabung di Palopos. Nah, itu awal karir saya berkiprah di kota Palopo, di Palopos. Hampir 9 tahun. Tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya, 9 tahun karena seingat saya keluar dari Palopos tahun 2009. Tahun 2009. Iya, saya keluar dari Palopos. Pada saat Bapak keluar langsung mendirikan Koran Seruya tuh? Tidak. Masih ada proses? Saya berpikir waktu itu saya keluar karena jadi caleg. Oh, caleg. Saya Pernah maju menjadi- caleg tahun pemilu 2009 saya keluar, kemudian saya maju caleg. Cuman saya kalah, saya tidak duduk. Nah, setelah saya tidak duduk, saya kembali ke back to jurnalis. Saya kembali ke jurnalis. Balik ke dunia Nah, jurnalisme. tetapi bukan lagi di Palopos. Nah, saya cerita sedikit, ada sahabat saya Mukramal Asis. Mukramal Asis. Mukramal. Semoga beliau menonton. Iya, Mukramal Asis ini adalah pemimpin redaksinya Palopos. Oh, Cuman- masih tentang Palopopos? Iya, dulu dia pemimpin redaksi saya, kemudian dia ditarik ke Fajar, kemudian dia keluar dari Fajar, dia masuk ke Sindo. Oh, sih. Nah, ketika dia masuk ke Sindo dan saya kalah caleg, dia ngajak saya bergabung ke Sindo. Ke Sindu. Ya. Oke. Nah, akhirnya saya bergabung ke Koran Sindo Makassar. Iya. Sejak bergabung di Koran Sindo, 1 tahun itu saya bekerja sebagai reporter daerah. Nah, suatu waktu saya bertanya ke Pak Muramal, bisa nggak saya franchise Koran Sindo ini? Di Palopo. Iya, saya mau bikin Sindo Lu Raya. Oh, Sindu dulu. Iya, Sindo Lu Raya. Saya beli halaman, istilahnya 4 halaman. Iya. Dengan nilai 750 juta per tahun. 750. 750 juta per tahun dengan sistem pembayaran per triwulan. Jadi bagi 4 nih berarti saya sekitar 170 juta per 3 bulan. Iya. 750 juta ya sekitar berapa ya? Nah, saya franchise dengan label Koran Sindo Lu Raya. Luraya. Teman-teman bergabung, kemudian kita jalan untuk bikin Koran Sindo Lu Raya. Luraya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita jalan. Tapi franchise ini 4 halaman hanya bertahan 1 tahun. Hanya bertahan 1 Ya. tahun. Ada teman saya yang anggota saya wartawan saya itu dan beberapa karyawan tanya saya, kenapa kita tidak dirikan koran sendiri?
Oh. Karena kita bayar ke Sindo, manajemen Sindo, Mm-mm. dengan MOU 750 juta per tahun, kenapa kita tidak bentuk koran sendiri? Mm-mm. Akhirnya saran dan masukan teman-teman, saya pikirkan. Dan akhirnya kami sepakat, bikin rapat itu malam. Kita rapat, akhirnya kita sepakat bikin koran, tapi belum ada nama. Belum ada nama. Belum ada nama. Ada, saya tidak usah sebut, Iya. mengusulkan seputar Luraya karena kita eksindo seputar Indonesia. Cuman pada waktu itu kita bikin apa singkatan dari seputar Luraya? Ada yang bilang apa? Sapurata. Mm-hmm. Ada teman Cerudin yang bilang bagus kalau seru ya. Seru ya. Seru ya sebenarnya cara bacanya seru ya. Oh, seru ya. Ya. Bukan seru ya, seru ya. Itu seputar Luraya. Luraya. Nah, cuman dalam perkembangannya menjadi seru ya. Oh. Karena sudah apa orang tidak lagi baca seru ya. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itulah sahabat Seruya, cerita singkat dari seorang direktur utama Koran Seruya yang menceritakan baru-baru saja menceritakan sejarah terbentuknya media, salah satu media yang cukup dikenal di Luraya ini. Sekian sahabat Seruya, podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.